2011. Sejumlah informasi aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Tapanuli, Sumatera Utara. Kemudian juga kami akan menghadirkan informasi mengenai krisis konflik politik di Tunisia. Berikut informasi adanya warga negara Indonesia tersandra di sana, dan juga tentunya pantauan cuaca ekstrim di dalam dan luar negeri. Bersama saya Gadiza Fauzi. Dan saya Rauf Tampu Bolon. Fokus siang hari ini adalah kepercayaan publik terhadap pemerintahan SBY Budiono, khususnya pasca dikeluarkannya 12 impres penuntasan kasus Gayus. Akan ada perbincangan reporter kami di gedung DPR bersama pengamat ekonomi Afiliani dan anggota Komisi 3 DPR Eva Sundari. Inilah Metro Siang selengkapnya. Saya hukum mati. Oh gitu. Ya itu Bang Jawab. Dia nggak tahu, kalian lihat sendiri lah siapa yang memperkeruh suasana selama ini. Oh gitu. Ya. Oke Bang. Oke. Dia mau bongkar semua, dia mau bantu negara sesuai program pemerintah, membongkar seluruh mafia hukum dan perpajakan. Tapi kalau kenyataannya aparatur kita ini semuanya tidak jujur, tidak bersih, tidak berani mengambil satu sikap untuk memberantas korupsi, saya salahkan aparatur negara ini. Jangan dia saja disalahkan dong, mesti adil kita. Ya, dan saya katakan yang penanggung jawab tertinggi adalah Presiden SBY. Tidak berani mengambil oper kepemimpinan, ya, untuk tegas memberantas korupsi. Jangan lakukan segalanya sebagai as if, ya, business as usual namanya. Seakan-akan normatif saja semuanya. Dalih Presiden nggak mau campur tangan, itu apa? Pemimpin apa seperti itu? Ini tahu negara ini bobrok sekarang di bawah titik nadir. Dia masih bersikap begitu. Saya protes sama Presiden. Yang namanya Susilo Bambang Yudhoyono, kalau begini terus. Negara ini hancur, kita semua ikut menghancurkannya. Membiarkan. Nggak ada satu gerakan yang menyeluruh, satu gerakan nasional memberantas dengan kepemimpinan yang tegas. Orang yang punya nyali, berani mati untuk itu. Memberantasnya. Ya segeralah sekarang mengambil satu upaya, ya, dua hal sekaligus harus dikatakan, ya, simputan. Satu, tindakan represif, memberantas semua. Kalau perlu 100-200 orang semua elit yang berkorupsi ini semua tangkap semua, bawa ke Pulau Danau Toba kalau perlu, jadi periksa di sana semua. Semua elit ini, seperti dilakukan oleh Z. Zulkifli Lubis dulu, Kolonel Zulkifli Lubis. Dia punya nyali dulu, gerakan anti korupsi dia. Kalau perlu diculik tengah malam orang-orang itu yang kebal hukum itu. Diculik, pagi ini serahkan ke Jaksa Agung. Sekarang pun mesti begitu. Pak Kuntoro nggak ada gunanya dia bekerja begitu, capek dia. Memperbaiki sistem, bureaucratic approach, sistem. Sementara korupsi jalan terus. Nah bagaimana kalau mau berantas korupsi caranya begini? Mudah-mudahan Pak SBY ini dengar omongan saya ini, ya, bahwa kita nggak bisa berantas korupsi secara begini. Makin lama makin terpuruk, akhirnya republik ini tenggelam. Ya, saya tidak rela republik ini hancur karena pemerintah membiarkan, lalai melaksanakan tugas kewajibannya untuk menegakkan hukum dan keadilan di negara ini. Saya hidup hanya untuk itu, mission menegakkan hukum dan keadilan. Ya, menegakkan yang hak, melawan yang batil. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau orang punya nyali. Jangan pakai filosofi no enemy, zero enemy, atau a man of no conflict. Kalau begitu nggak mungkin mengurus negara ini. Nggak mungkin. Negara ini mau semua dipermainkan oleh Gayus. Tapi harus dilihat juga dari sisi lain, dia merasa dikorbankan, tidak adil hukum ini. Kenapa dia saja? Kenapa nggak dibongkar yang dia bilang tuh 25 miliar dari mana? 75 miliar dari mana? Periksalah. Maka saya katakan kan pemeriksaan Gayus ini memang pincang, tidak adil. Karena ibarat pohon tidak berpucuk ke atas, tidak berakar ke bawah. Nah kalau begini kita, manajemen kita dalam memberantas korupsi, sampai kiamat saya katakan tidak akan pernah bisa bersih negara kita. Pemirsa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin menggelar rapat kabinet terbatas sebagai reaksi atas kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan. Dan selanjutnya Presiden memerintahkan semua bawahannya untuk segera menuntaskan kasus mafia hukum dengan terdakwa Gayus tersebut. Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, saya instruksikan
untuk mempercepat dan menuntaskan kasus hukum Saudara Gayus Tambunan. Kedua, tingkatkan sinergi di antara penegak hukum dengan melibatkan PPATK dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. KPK lebih dilibatkan dan dapat didorong untuk melakukan langkah-langkah pemeriksaan yang belum ditangani oleh Polri. Dan berikut adalah 12 instruksi Presiden kepada bawahannya untuk menyelesaikan kasus Gayus. Instruksi Presiden antara lain mendesak kepolisian, kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM mempercepat dan menuntaskan kasus Gayus Tambunan dan juga melibatkan PPATK serta Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, juga mendorong KPK memeriksa kasus Gayus yang belum ditangani kepolisian. Kemudian periksa 149 perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus mafia pajak Gayus, kemudian amankan dan kembalikan uang serta aset negara termasuk perampasan uang yang diduga hasil korupsi kasus Gayus. Memberikan sanksi hukum dan administratif terhadap pejabat yang melakukan penyimpangan, juga melaporkan perkembangan kasus Gayus kepada Presiden secara berkala, serta mempublikasikan perkembangan kasus Gayus. Dan terakhir, Presiden juga menugaskan Wakil Presiden Budiono untuk dapat memimpin kegiatan pengawasan, pemantauan, dan penilaian pelaksanaan instruksi Presiden tersebut. Dan menanggapi instruksi Presiden ini, Kapolri